Kembali serukan revolusi akhlak, Habib Rizik Syihab, negara kita rusak. Sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air waktu saya pulang dari kota suci Makkah, yaitu ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus menerus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Sekali lagi saya mau tanya semua di sini, siap lanjutkan revolusi akhlak? Siap lanjutkan revolusi akhlak? Takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini kan yang sangat kita idam-idamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sangat jelas dan tegas disampaikan bahwa Habib Rizik komitmen untuk terus melanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara yang berakhlak untuk mencapai tujuan. Tujuan ini tentu tujuan duniawi dan ukhrawi. Tapi ketika Anda melihat kekurangannya, Anda tidak setuju dengan polanya, sekali lagi tolong jangan menghujat, mencaci maki, dan jangan menyulitkan. Kalau Anda tidak mau disulitkan hidup Anda dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Habib Rizik punya tagline yaitu terkait revolusi akhlak. Kalau Pak Jokowi punya revolusi mental, tetapi Habib Rizik punya revolusi akhlak yang terus digaungkan. Ini sesuatu yang luar biasa dari Habib Rizik Syihab, teman-teman. Walaupun Habib Rizik itu difitnah, Habib Rizik dipenjara, Habib Rizik dibully, Habib Rizik diserang, tetapi pengikut Habib Rizik tetap konsisten bersama Habib Rizik Syihab. Mantan petinggi FPI Habib Rizik Syihab usai bebas bersyarat kembali menyerukan revolusi akhlak lantaran menurutnya negara Indonesia saat ini tengah mengalami kerusakan di mana-mana. Seruan revolusi akhlak itu disampaikan Habib Rizik Syihab saat menggelar konferensi pers di kediamannya di Petamburan usai dibebaskan secara bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022 kemarin. Dalam konferensi persnya, Rizik menyerukan kembali revolusi akhlak sebagaimana yang telah ia sampaikan sepulangnya ke tanah air dari Arab Saudi. Ia pun lantas menyinggung soal kondisi negara yang menurutnya saat ini mengalami kerusakan di mana-mana. Menurut Rizik, Indonesia saat ini bertebaran kemungkaran dan kebohongan sudah semakin membudaya di negeri ini. Oleh karenanya, Habib Rizik dengan tegas menyebut Indonesia saat ini mengalami darurat kebohongan dan kezaliman. Adapun obat untuk menyembuhkan negara ini dari darurat kebohongan, kezaliman, utang maupun korupsi, kata Rizik, yakni dengan revolusi akhlak. Mengutip detik.com, Habib Rizik Syihab pun menjelaskan soal revolusi akhlak itu, di mana orang yang mempunyai akhlak baik niscaya akan menggunakan tubuhnya untuk melakukan kebaikan. Kementerian Hukum dan HAM memperingatkan Habib Rizik Syihab untuk menjaga tindakan dan ucapan agar tak membuat resah di masyarakat. Apabila ketentuan itu tidak dipenuhi atau dilanggar, Kemenkumham bakal menjebloskan Habib Rizik ke penjara. Kepala Humas dan Protokol Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Rika Aprianti, mengatakan pembebasan bersyarat Habib Rizik Syihab bukan berarti bebas kemana-mana dan berbuat apa saja. Menurut Rika, meski sudah bebas bersyarat, mantan pimpinan FPI itu dituntut untuk memenuhi beberapa ketentuan. Dia menjelaskan Habib Rizik harus mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. Rika mengungkapkan faktor yang bisa menggugurkan pembebasan bersyarat Habib Rizik Syihab. Di antaranya adalah melakukan hal-hal yang berpotensi meresahkan masyarakat hingga berdampak pada pidana. Selain itu, Rika juga mengungkapkan soal bebas dari tahanan dengan status bersyarat Habib Rizik. Instruksinya yang melanggengkan gerakan anti maksiat dengan menutup tempat maksiat, misalnya tindakan berani itu diikuti dengan ujaran kebencian kepada negara. Sebagai ganjaran, Rizik pun dipenjara pada 2003, namun penjara tak mengubah banyak hal. Semangat pembela kebenaran itu diadopsinya untuk membuat suatu wadah yang menjadi mercusuar pergerakan umat muslim Indonesia. Ia pun bersama sejumlah ulama, habaib, serta aktivis muslim ingin meramu suatu organisasi masyarakat pada 1998. FPI namanya. Boleh jadi tiada yang salah dengan niatan FPI membela kebenaran, apalagi membela agama Islam. Nyatanya tindakan FPI justru kerap memancing kontroversi, bahkan semenjak awal pendiriannya. Panglima ABRI kala itu, Wiranto, melibatkan FPI sebagai bagian dari operasi pengamanan sidang istimewa MPR di bawah payung PAM Swakarsa. Pasca Orde Baru, FPI ingin mencoba melepas citra PAM Swakarsa. Mereka ingin tumbuh mandiri dan mendedikasikan perhatiannya untuk
melindungi umat muslim Indonesia dari pengaruh buruk, dari pengaruh budaya barat hingga maksiat. Penegakan itu membuat FPI sering dikenal dengan dua pendekatan, kadang pendekatan anarkis yang kerap kontroversial, kadang pula gaya humoris. FPI menjadi ormas terdepan yang segera turun langsung membantu korban ketidakadilan dan bencana alam. Perjalanan FPI untuk mendapatkan hati umat Islam penuh liku. Ormas itu kerap dikenal sebagai organisasi yang dominan kontroversinya ketimbang humanis. Rizik Syihab, apalagi di pengunjung tahun 2003, ia terbukti melanggar pasal 160 junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 154 KUHP. Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penghasutan secara lisan dan tulisan di muka umum, serta telah menyebarkan permusuhan kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah Indonesia. Putusan itu digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Agustus 2003. Keputusan majelis hakim final, sebab bukti-bukti mengarah kepada adanya penghasutan yang dilakukan oleh Rizik Syihab sebagai ketua FPI. Dalam surat tertanggal 5 Mei 2000, ia menginstruksikan seluruh anggotanya untuk melanggengkan gerakan anti maksiat. Gerakan itu berujung pada perilaku anarkis, menutup dan memusnahkan tempat maksiat. Tak hanya itu, Rizik juga tampil berani untuk mengolok atau menjelekkan pemerintah dalam beberapa kesempatan wawancara di televisi swasta pada pertengahan Oktober 2002. Rizik antara lain menjelekkan pemimpin Jakarta, DPRD hingga Polri. Ujaran itu antara lain gubernurnya budek DPRD dan congek, polisinya mandul. Sebagai ganjaran, Rizik Syihab pun dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Itu pun Rizik sudah menghuni tahanan selama 3 bulan. Namun penjara tak membuat nyali Rizik ciut, dalam malah menggambarkan penjara bak seperti berkunjung ke TMII. Pendapat itu diutarakan Rizik kepada Kepala Kolis Akbar dan Pambudi Utomo dari majalah Hidayatullah di Rutan Selemba pada pertengahan 2003. Ungkapan seperti berkunjung ke TMII karena Rizik merasa penjara tak dapat menghentikan langkahnya dalam menyebarkan kebenaran dan pemerintah agama. Hidup di penjara bagi Rizik sebagaimana ia sering mengajak anak-anaknya jalan-jalan ke TMII. Berkunjung ke TMII adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan menonton film sejarah Islam. Selalu menyenangkan. Bahasa mudahnya, penjara tak mengubah Rizik Syihab. Ia pun baru dibebaskan pada 19 November 2003.